orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Damai di hati. Minta maaf sekali ya, Pastor Andi baru mulai. Ini juga karena tadi hujan deras, sehingga karena tempat di mana Pastor Live ini atapnya kan dari seng. Jadi kalau hujan turun itu di bawahnya itu berisik ya. Sekarang sudah lebih reda. Saya supaya cuaca diberkati, hujan, dan saya juga berdoa untuk tempat di mana Bapak Ibu akan aktivitas pelayanan kerja, hujan kalau ada menjadi reda sehingga tidak ada sesuatu hal yang membahayakan. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah semua pemirsa sekalian yang setia, yang sudah hadir, yang sudah menyaksikan ini, dan akan bersama-sama untuk kita datang menyaksikan kebaikan Tuhan dan menerima kasih karunia-Nya. Bagi orang berdosa ada pengampunan. Bagi yang terhilang hari ini, Yesus hadir memberikan cahaya dalam hidup Anda. Bagi engkau yang sedang kesakitan, nyeri, atau dalam kelemahan tubuh, Yesus datang untuk membawa kesembuhan bagi Bapak Ibu terkasih. Dimanapun kita berada saat ini, bukan hanya tempat, tapi situasi hati atau kondisi mungkin sedang dalam lembah kekelaman sekarang ini. Jangan takut lagi, jangan khawatir lagi, karena sekalipun Anda dan saya ada dalam lembah kekelaman, percayalah, gadah dan tongkat Tuhan ada menyertai kita. Seperti dalam kitab Mazmur, gadah dan tongkatnya, kebajikannya tidak pernah meninggalkan orang-orang yang selalu berharap bersandar kepadanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dipermuliakan. Kami mengucap syukur dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan di-share, dibagikan link tautan ini, biar room live streaming dipenuhi jiwa-jiwa yang datang memuji Tuhan Yesus. Semua ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan anak-anakmu dari celaka, dari mara bahaya, dari niat orang jahat, dari kerugian. Tuhan itu kasih proteksinya sempurna banget. Dimanapun kau berada, damai sejahtera Tuhan mengalir. Lewat pujian ini, semua dikuatkan. Yang lemah berkat
kuat, yang sakit disembuhkan. In Jesus name, amen. Sekalipun Tuhan Yesus, ku puji, ku sembah Tuhan Yesus dalam segala hal. Tetap kita memuji menyembah Tuhan Yesus. Terima kasih semuanya. Pemirsa yang baik hati, bukan hanya share, tapi juga banyak sekali memberkati hamba Tuhan ini. Diberkatilah Bapak Ibu dengan segala kebaikan yang engkau tabur. Tuhan memberkati. Sekalipun Anda hari ini ada dalam lembah kelam, doa-doa saya, engkau tidak takut, karena Tuhan Yesus setia menyertai kita semuanya. Puji Tuhan, terima kasih. Rohnya sekali ini. Sekalipun Anda dalam lembah kelam, jangan takut, ada Yesus besertamu. Sekalipun badai tofan datang menerpa, jangan gentar, ada Yesus di sisimu. Ya, belajarlah untuk percaya. Angkat tanganmu saat engkau takut, Tuhan turun tangan. Berkat Tuhan atas Anda, atas kita melimpah-limpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Amin. Halo semuanya, shalom. Terima kasih buat kesaksian hidup yang luar biasa. Makasih buat jamahan kasih Tuhan. Makasih buat komentar Bapak Ibu. Dan makasih buat waktu yang ada bersama-sama. Kita datang memuji Tuhan Yesus dan rasakan hadirat Tuhan yang menguatkan kita. Amin. Amin. Sekalipun Anda dalam lembah kelam, jangan takut, ada Yesus besertamu. Sekalipun badai tofan datang menerpa, jangan gentar, ada Yesus di sisimu. Oh, kami percaya berkat Tuhan atas kami, melindungi, menjagai, melimpah-limpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikuti kita. Mari puji, mari setia sembah Tuhan Yesus. Oh, mari percayalah berkat Tuhan atas kita itu ada dan melimpah-limpah. Yes, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Tuhan Yesus. Oh, kami puji, kami sembah Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Pujian yang sangat memberkati. Serasa Tuhan hadir
dan memeluk setiap kita. Siapa yang terberkati, katakan saya terberkati. Hormat bagi Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Bapa atas apa yang semua Engkau lakukan. Penyertaan-Mu, kebaikan-Mu, jamahan-Mu, serta jawaban doa yang sampai hari ini luar biasa. Tuhan mengabulkan doa. Dan hari ini kalau saudara dalam kesempatan yang ada permohonan doa, nanti kita doakan seperti janji firman Tuhan. Apa yang kita minta, percayalah Tuhan mengabulkan. Firman Tuhan, janji Tuhan, ya bagi setiap kita. Mari saat ini kita bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhan itu baik selama-lamanya. Banyak yang Tuhan sudah berbuat di dalam hidup kita. Rancangan indahnya terjadi di hidupku. Oh, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Oh, Rabasyur, rancangannya sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh, kami bersyukur Tuhan Yesus memberkati, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur padamu, ya Tuhan Yesus. Ramahaya marahoya rahaya barakamasi. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dari hati kami dalam mengatakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau selalu bersyukur padamu Tuhan. Engkau selalu baik bagi kami. Amin. Banyak yang Tuhan Yesus sudah perbuat di dalam hidup kita. Rancangan indahnya terjadi di hidup ini. Oh, Bapa yang
mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Nya sempurna, nyata dalam hidupku. Oh, mari bersyukur. Bapak Ibu pemirsa, angkat tangan dan bersyukur kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus yang baik sekali buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Amin. Dengan hati yang bersyukur, kita siap untuk menerima pengabulan doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus. Sebelum akan kita mengucap syukur, berdoa, dan juga menerima berkat air dan minyak, Bapak Ibu, saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan sesuai dengan apa yang saya sampaikan, bahwa permohonan doa Tuhan mengabulkan. Ya, ketika ramai-ramai Tuhan mengabulkan doa. Ketika ramai-ramai Tuhan mengabulkan doa. Sekali lagi, Tuhan mengabulkan doa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Iya. The time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Apa yang kita minta dan doakan saat datang kepada Tuhan, Tuhan mau kita percaya. Jadi bukan hanya sekedar kita mengucapkan, tetapi Tuhan mau kita berani untuk meyakini apa yang kita minta lewat doa kepada Tuhan. Kita berani meyakini bahwa Tuhan mengabulkan doa kita. Saya beri beberapa contoh dulu, ya, yang tercatat di dalam kitab suci. Di dalam Bilangan 22
ayat 17. Ya. Silakan seperti biasa Bapak Ibu yang setia atau pemirsa yang baru bergabung FYP media sosial Anda, ketiklah Bilangan 22 ayat 17. Hari ini saya akan buka beberapa ayat firman untuk meneguhkan setiap Anda yang ketika meminta kepada Tuhan lewat doa, beranilah, karena doa kepada Tuhan yang hidup, Tuhan Yesus, Tuhan mengabulkan. Tuhan mengabulkan. Di antaranya saya beri contoh yang pertama, Bilangan 22 ayat 17. Ada tertulis, sebab aku akan memberi upahmu sangat banyak, dan apapun yang kau minta daripadaku, aku akan mengabulkannya. Datanglah, dan seterusnya. Jadi kata mengabulkan itu adalah sebuah jawaban dari permintaan. Dan ketahuilah pemirsa yang terkasih, pengabulan permohonan yang sempurna saat kita meminta itu datang dari Tuhan. Katakan, datang dari Tuhan. Di dalam 2 Samuel 21 ayat 14. Tuhan mengabulkan doa. Jawaban yang sempurna dari sebuah permohonan datang dari Tuhan. Tuhan Yesus mengabulkan doa. 2 Samuel 21 ayat 14. Ada tertulis, lalu dikuburkan bersama-sama tulang-tulang Saul dan Yonatan, anaknya di tanah Benyamin di Sela. Di dalam kubur Kis ayahnya orang melakukan segala sesuatu yang diperintahkan raja. Maka sesudah itu Tuhan mengabulkan doa untuk negeri itu. Negeri yang sedang dalam pergumulan, Tuhan bisa menolong. Naikkan permohonan untuk Indonesia. Permohonan doa pemulihan ekonomi, sistem pemerintahan yang adil sosial. Ketika kau melihat ada ketimpangan daripada menggerutu sebagai orang benar, orang percaya, orang Kristen, lebih baik kita berdoa kepada Tuhan, karena Tuhan sanggup mengabulkan doa untuk sebuah bangsa. Amin. Tuhan pulihkan Indonesia. Ekonomi Indonesia menjadi stabil, menjadi baik, sehingga semua masyarakat tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan. Biar ada keadilan sosial bagi seluruh warga, masyarakat, rakyat Indonesia. Tanah airku tercinta, jadikan aku berkat Tuhan.
supaya bisa jadi berkat di negeri ini. Lewat hidupku, dedikasi yang Roh Kudus berikan, pelayanan, serta berkat-berkat doa, serta berkat Tuhan yang Kau berikan. Jadikanku dan Plenang ini ya Tuhan, keluarga dan orang-orang mengasihi Engkau Tuhan. Kami jadi berkat, jadi terang di negeri tercinta Indonesia. Ya Tuhan, kabulkanlah doa kami. Kalau Anda saat ini sedang menyaksikan dan engkau sedang kesakitan, kalau sudah ada situasi yang sempit, tekanan, menjerit, rasa nyeri, ya pernah ada di situasi itu. Yabes yang arti namanya adalah penderitaan dan kesakitan. Ya, itu terjadi. Tapi ketika dia menaikkan doa kepada Elohim Israel, Tuhan Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan mengabulkan doanya Yabes. Kesakitannya diangkat, penderitaannya diganti dengan sukacita, dan tempatnya diperluas. Anda yang hari ini berdoa, kerinduan untuk tempat pekerjaan, kapasitas, usaha yang diperbesar, tidak ada jalan yang lain kecuali kita bermohon kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Banyak jalan menuju ke Roma, tapi satu jalan keselamatan, Tuhan yang bisa mengabulkan doa. Tuhan yang di surga, yang sedang mendengarkan ketika hambanya menyampaikan sabdanya ini. Seperti tercatat di dalam 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Silakan Bapak Ibu bisa ketik ayat-ayat yang pamungkas, yang sakti, yang mendorong kita untuk menyaksikan pengabulan doa. 1 Tawarik pasal 4 ayat yang ke-10. Ada tertulis, Yabes berseru kepada Tuhan Israel. Katanya, doanya, kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah-limpah. Anda yang sedang dengar ini, engkau membutuhkan berkat berlimpah-limpah. Berdoa dan memperluas daerahku. Bapak Ibu pemirsa terkasih, yang sedang dalam sempit, terkurung, tidak berkembang, dan engkau mau untuk diperluas daerahmu, kapasitasmu, porsimu, mulai berdoa. Anda yang merasa kering, yang merasa apa-apa tidak berhasil, lihat firman ini, dengarkan dan aminkan. Yabes juga berdoa, kiranya tanganmu Tuhan menyertai aku. Siapa yang membuat Andi Simon berhasil? Tuhan. Siapa yang menyertai Yusuf dari seorang budak menjadi pangeran di Mesir? Tuhan.
Siapa yang mengampuni kesalahan dari Raja Daud yang berzina? Tuhan. Siapa yang menghapus masa lalu perempuan Samaria dari tempat yang dia hindari sumur? Datang tidak untuk mengungkit dan mempermalukan. Kalaupun Tuhan mengingatkan masa lalu perempuan Samaria itu, Tuhan mau menyembuhkannya. Dan alhasil ketika perempuan Samaria itu setelah berjumpa dengan Tuhan, dia berjalan kembali ke daerahnya tidak tertunduk malu. Dia bahkan berlari cerita, aku bertemu Mesias. Wow, Mesias Yesus hidup berkuasa. Ketika Yabes memohonkan penyertaan Tuhan dalam hidupnya, ketika Yabes memohon perlindungan Tuhan dalam hidupnya, ketika Yabes memohon penyertaan Tuhan dari malapetaka, ketika Yabes memohon dalam kesakitan supaya tidak terus ada dalam hidupnya, dan Tuhan mengabulkan doanya. Tercatat setelah Yabes berdoa, dia meminta berkat yang berlimpah. Dia meminta daerah yang diperluas. Dia meminta penyertaan Tuhan. Dia meminta perlindungan Tuhan dari malapetaka dan kecelakaan. Dia meminta supaya kesakitan tidak lagi ada dalam hidupnya. Sejak lahir dia menderita, dia sakit. Ada rasa kecewa, ada benih jahat dalam hidupnya. Tapi dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Dan Bible mencatat jelas sekali, Tuhan mengabulkan permintaannya itu. Berdoalah, karena inilah kekuatan kita sebagai orang percaya. Tetaplah berdoa, karena setan takut ketika orang benar berdoa. Dia akan lari daripadamu, dan sesuatu yang instan yang akan engkau dapatkan ketika engkau mulai berdoa, yaitu ada kelegaan. Dan percayalah, doa mengubah segala sesuatu yang buruk menjadi baik, yang gelap diubah jadi terang. Air mata sedihmu dirangkai lewat doa oleh kasih Tuhan menjadi permata. Tuhan Yesus sendiri yang sudah berjanji dan berkata, ketika engkau berdoa, kamu harus berani. Jangan setengah hati. Jangan mendua. Jangan ragu. Kamu harus berani memiliki keyakinan, yaitu percaya bahwa ketika engkau berdoa kepadanya, dia sanggup. Dia itu siapa? Tuhan sanggup mengabulkan doa kita. Puji Tuhan Yesus. Dan janji ini murni. Janji ini abadi, kekal. Tidak usang oleh waktu. Tercatat di dalam 1 Yohanes pasal 5. Kita lihat 2 ayat lagi. Lalu habis ini kita mengucap syukur dan berdoa. 1 Yohanes pasal 5
ayat 14 sampai 15. Silakan Bapak Ibu bantu ketik ayat suci firman ini. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Setelah Bapak Ibu bantu ketik, saya minta bantu sekali lagi di-share. Siarkan firman ini biar menjadi berkat Bapak Ibu sekalian untuk pelayanan dan jiwa-jiwa yang membutuhkan terang firman Tuhan. Ada tertulis 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 sampai 15. Firman Tuhan Yesus, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia, siapa itu Ia? Tuhan. Tuhan mengabulkan doa kita. Yes, ketik rame-rame. Tuhan mengabulkan doa kita. Ketik rame-rame. Tuhan mengabulkan doa kita. Saya sedang mengimpartasikan firman ini. Saya nggak bicara soal tulisan yang mati, logos, tapi saya menyampaikan kesaksian hidup saya. Tuhan mengabulkan doa. Firman yang jadi manusia, firman yang Anda dengar menjadi remah dan makanan rohani Anda, menjadi bahan bakar, memberikan engkau semangat untuk berdoa. Karena Tuhan mengabulkan doa kita, beranilah, bukan untuk hal-hal yang keliru, beranilah beriman kepada Tuhan. Masuk kamarmu, berdoalah. Atau ketika engkau meminta hamba Tuhan membantu menopang dalam doa, berani untuk yakin dan percaya. Jangan habis doakan, mudah-mudahannya Tuhan jawab ya. Kamu harus berani memperkatakan, imani apa yang kau doakan, yakini apa yang kau ucapkan, hidupin itu. 1 Yohanes 5:14 berkata, inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Tuhan mengabulkan doa-doa kita, amin. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ini sudah jelas ya. Jangan sudah menikah minta istri 3. Itu enggak kehendak Tuhan. Jangan meminta supaya orang celaka. Awas lo ya. Saya mendapat beberapa form doa, minta didoakan pastor supaya si Anu yang jahat sama saya celaka dia, ndak kulayani. Itu bukan doa Kristen, itu bukan doa yang Tuhan ajarkan kepada saya. Doa itu menurut kehendaknya. Seperti apa Pak Pastor? Menurut kehendaknya. Saudara ketik aja, nanti dibuka sendiri, direnungkan firman Yohanes 15 ayat 7. Itu doa seperti kehendak Tuhan. Dicatat saja Yohanes 15 ayat 7. Di sana mengatakan firman Tuhan bagi kita, jikalau kamu dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam Anda, mintalah apa saja, Bapa di surga mengabulkannya. Jadi seturut kehendak Tuhan adalah ketika Tuhan itu memimpin kita. Tidak mungkin kan kalau Tuhan pimpin kita, kita mau aneh-aneh.
Kita mau iri dengki, dendam, tidak mungkin toh. Kalau kemarin gagal, bangkit lagi. Karena orang yang dipimpin Tuhan itu tidak akan tinggal di lumpur dosa. Dia segera menyadarinya dan dia meninggalkan dosa itu. Dia kembali kepada habitnya yang baru, terang, kebenaran, dan kekudusan. Jadi saudara, saya harap ini bisa mematahkan belenggu stigma rasa nggak percaya diri, logika Anda. Apa bisa doa dijawab? Apa model jenis gini bisa selesai dengan doa? Apa hanya dengan doa bisa? Bisa. Saya bicara ini bukan pemanis bibir. Saya bicara, saya mengalaminya. Saya bukan bersaksi, saya menjadi saksi bahwa kuasa doa itu betul-betul nyata. Dalam hal apa? Kesehatan, pemulihan, ekonomi. Saya bukan hanya bersaksi, saya menjadi saksi hidup. Doa kepada Tuhan adalah doa yang dikabulkan. Saya maju satu ayat lagi, 15. Dan jikalau kita tahu bahwa iya, Tuhan mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu, yes, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi makanan rohani bagi Anda dan saya, dan tidak ada lagi alasan untuk Anda ragu untuk berdoa, malas untuk berdoa, ogah untuk berdoa. Stop alasan-alasan itu, karena semua alasan itu sebetulnya dibuat oleh iblis, tipu daya di pikiran Anda, lalu menguasai hatimu supaya engkau tidak datang kepada Tuhan yang memberi engkau hidup. Pujian yang diangkat jadi syair lagu yang indah dari kehidupan Yabes atau Warik pasal 4 tadi, saya akan bawakan, nyanyikan, dan ini pujian populer. Dan biarlah pujian ini, kalau umpama firman jadi makanan, biarlah pujian ini menjadi minuman, sehingga kita semua dipuaskan makan dan minum untuk rohani kita. Doa Yabes menghantar kita untuk mengucap syukur dan menerima apa yang kita minta dan doakan dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan memberkati Anda berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu, dan kiranya tangannya menyertai Anda dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Oh Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Luar biasa kasih-Mu Tuhan. Biarlah setiap hati berdoa, setiap hati percaya
Mereka tidak hanya jadi orang Kristen atau label sebagai anak Tuhan. Mereka pribadi yang punya hubungan kasih, hubungan fellowship dengan doa. Kiranya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah dan memperluas daerah kita. Oh, dan kiranya tangan-Mu menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Kiranya Tuhan Yesus melindungi kita dan menjagai, memberkati berlimpah-limpah. Amin, amin. Dan memperluas daerah kita. Diberkatilah usaha pekerjaan Bapak Ibu sekalian, dan kiranya tangannya menyertai kita dan melindungi kita daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kita. Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa kita. Puji Tuhan. Mengucap syukur buat firman Tuhan. Orang-orang sakit, mereka mengalami kesembuhan. Orang-orang yang bertobat, mereka mengalami pemulihan. Orang-orang yang dalam pergumulan ekonomi, pekerjaan, mereka mendapatkan mujizat penyediaan dan jalan keluar dalam hidup mereka. Firman-Nya sudah kita dengar, yang menjadi rahasia saya bagaimana hidup diberkati. Biarlah juga menjadi gaya hidup Anda. Jangan masuk tuh hari tanpa kita berdoa. Tuhan memberkati. Anda semua sudah dengar firman Tuhan, dan Tuhan berkati setiap doa-doa yang kita terus bawa kepada Tuhan Yesus di mezbah Tuhan. Tuhan Yesus disenangkan. Amin. Saya akan memberkati untuk air minum dan minyak bagi Anda sebelum sebagainya akan pergi kerja. Ya, angkatlah air minum dan minyak di tangan Anda. Saya berdoa, air minum dan minyak di tangan sekarang ini yang kami pegang, diberkatilah. Menjadi berkat kesehatan dan kesembuhan. Airnya engkau minum, minyaknya engkau oles, mujizat terjadi. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Puji Tuhan.
Sebelum pergi kerja, kita akan terima berkat, ya. Air dan minyak di tangan Anda sudah terberkati. Silahkan Anda mau minum atau kasih kepada yang lain yang membutuhkan. Jadi berkat selalu ya, diberkati. Puji Tuhan. Puji syukur. Sangat segar, sangat senang, sangat terberkati. Dan sekarang saya mengundang pemirsa sekalian, mari angkatlah dua tanganmu, terimalah berkat dari Tuhanku. Sepanjang hari ini Anda dan saya ada dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dikerjakan tangan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan menyertai buat berhasil, sukses, dan beruntung. Setiap Anda dan saya diangkat naik di bidang masing-masing, kepala dan bukan ekor, dan lewat hidup Anda, saya dan keluarga kita, serta pelayanan kita kerjakan Tuhan, nama Tuhan saya dipermasyurkan. Terimalah berkat ini Bapak Ibu sekalian, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kau yang dulu ada sebelum dunia, Kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku Kau nyata, di gelap Kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Tiada yang seperti-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam Kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah. Penuh kasih-Mu, kekal kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud